Salam saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Seperti biasa kita mengikuti pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Sebelum lebih jauh kita mendengarkan firman Tuhan, kita meminta inspirasi petunjuk arahan dari Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan bersabda kepada kami. Kami mensyukuri setiap firman yang menghidupi kami menjadi pegangan landasan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan terus-menerus memberikan firman-Mu sebagai nasihat, kekuatan, penghiburan, ketegaran, dan pendalaman iman kami. Biarlah firman ini memberkati kami, siapapun kami yang mendengarkan. Tuhan akan berkarya memberkati mereka semua. Dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun, Tuhan tetap berkarya. Dan Tuhan memberkati setiap alat yang kami pakai Tuhan. Dan Kau akan memberkati setiap kami melampaui dari sekat-sekat teknologi yang kami pakai. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam segenap kekurangan dan kelebihannya kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan biarlah kami siapapun yang mendengarkan, siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diberikan tema, beritakanlah Injil yang memerdekakan. Sesuai dengan tema sinode pada bulan Mei ini sebagai bulan misi. Beritakanlah Injil yang memerdekakan terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 38. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 38, demikian firman Tuhan. Setelah ia mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan, dan apa yang telah kamu dengar dari Bapakmu itulah yang kamu perbuat." Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara, beritakanlah Injil yang memerdekakan. Di sini ada sebuah dialog antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Di dalam dialog itu ada sebuah pengajaran, dan pengajaran itu membuat orang-orang Israel pada waktu itu ada sebagian yang menjadi percaya. Lalu yang percaya itu dipisahkan, dan di situ Tuhan Yesus mengajar sebuah firman yang dikatakan firman yang adalah kebenaran itu memerdekakan. Saudara-saudara, apa sih yang dimaksud dengan merdeka? Banyak orang kalau berbicara tentang kemerdekaan itu, merdeka dari penjajahan, itu kan politis. Orang Israel juga begitu. Mereka merindukan sebuah kebebasan, kemerdekaan dari penjajahan Romawi. Israel itu ada tanah yang strategis, lokasinya sangat strategis, sehingga banyak penguasa-penguasa superpower di dunia selalu singgah di Israel dan ingin menguasai Israel, tetapi selalu berganti-ganti. Dan ketika Tuhan Yesus hidup, masih bercokol seorang penjajah, yaitu Kaisar Romawi, dengan pemerintahannya yang keras, militer yang kuat, menjajah Israel. Dan ini menjadi angan-angan yang besar bagi orang Israel,
supaya orang Israel, khususnya bangsa Yahudi itu merdeka. Kemerdekaan itu adalah politis karena berkaitan dengan kenegaraan dan penjajahan. Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Ini ada sebuah kemerdekaan yang sangat mendasar, yaitu kemerdekaan dari dosa yang melampaui kemerdekaan yang bersifat politis. Kemerdekaan dari dosa itu membawa dampak yang besar, sehingga kemerdekaan-kemerdekaan yang lain itu bisa dilampaui, bisa dicapai melalui kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu. Dalam segi sosial, kemerdekaan itu kadang-kadang dipahami secara negatif. Kemerdekaan itu seakan-akan dipahami sebuah tindakan yang tanpa aturan. Mau hidup seperti apapun, gak ada yang larang. Semuanya bebas sebebas-bebasnya. Identik dengan gairah anak muda. Mau ngapain saja, memenuhi apa yang diinginkan, memuaskan matanya, memuaskan hatinya, memuaskan pikirannya. Hidup sesukanya, sebagaimana semena-mena dia lakukan, mau hura-hura, huru-hara, tetap dijalankan dengan merdeka. Kemerdekaan seperti itu justru membuat belenggu yang lain, yang namanya keterikatan. Kebebasan yang disalahgunakan justru akan memunculkan penjajahan, keterikatan, belenggu yang baru justru membuat kehancuran. Kemerdekaan yang tanpa aturan, kemerdekaan di luar Yesus akan membawa kehancuran, kesia-siaan. Tetapi kemerdekaan yang diberikan Tuhan Yesus itu, kemerdekaan seperti apa sih? Kemerdekaan yang diberikan Tuhan Yesus itu adalah pada dasarnya bicara satu yang sangat fundamental, yaitu kebebasan atau kemerdekaan dari dosa. Di sini Tuhan Yesus berkata di ayat 32, ini ayat yang saya suka. Mau ditinjau dari segi atau bidang apapun, benar-benar dalam maknanya. Maka kita akan menguraikan apa yang dimaksud dengan ayat 32 itu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran di dalam Alkitab itu bicara tentang sebuah istilah yang namanya aletheia atau ketersingkapan. Jadi kebenaran di sini itu bukan sebuah kebenaran yang saling terberi atau langsung jadi begitu saja, enggak. Tetapi kebenaran bisa diumpamakan seperti benih, saudara-saudara. Benih itu kecil, punya atau potensi seperti biji sesawi yang kecil, tetapi dia punya potensi yang sangat besar, memberikan kecambahnya, lalu memunculkan batang, daun, cabang-cabang, dan menarik segala binatang untuk hinggap dan bersarang di carang dan daunnya itu. Itulah kebenaran. Jadi kebenaran itu harus dihidupi supaya kebenaran itu bertumbuh dan kebenaran itu yang akan membebaskan kita dari segala hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Kebenaran itu pertama-tama yang dimerdekakan itu adalah apa? Dosa. Melalui penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, darah yang tercurah di bukit Golgota itu. Darah Yesus itulah yang menebus dosa-dosa manusia, termasuk dosa orang Yahudi pada waktu itu. Orang-orang yang percaya oleh para rasul itu. Dan sampai hari ini saudara-saudara membebaskan kita. Darah Yesus membebaskan dosa umat manusia sekali untuk selamanya. Berdasarkan kemerdekaan dari dosa itu kita berdiri teguh. Untuk berkarya, hidup, berdinamika, bergerak, menjalankan iman kita. Dan kita mendapatkan kekuatan untuk apa? Semakin dimerdekakan dari hal-hal yang mengikat di dalam kehidupan kita. Orang Israel ini kalau berbicara tentang dosa itu sangat serius, saudara-saudara. Tidak seperti zaman sekarang orang itu kalau bicara tentang dosa itu ketawa-ketawa. Kalau nyindir orang-orang yang minum-minum mabuk, ketawa-ketawa. Nyindir tentang LGBT, orang pada ketawa. Enggak serius misalnya masalah dosa. Masalah omong kotor apa, cuma senyum-senyum. Dosa itu sekalipun hari-hari ini ya dianggap remeh sepele, bukan apa-apa. Tetapi di hadapan Tuhan dan orang Yahudi pada waktu itu, ini serius.
Begitu seriusnya untuk menghilangkan, menghapus dosa, banyak ritual yang harus dilakukan. Supaya proses penghapusan dosa itu bisa lancar terjadi. Oleh karena itu dosa sekecil apapun dalam konteks apapun, entah orang itu menganggapnya sesuatu yang remeh, di hadapan Tuhan itu serius. Manusia sehebat apapun tidak bisa menghapus dosanya itu. Saudara-saudara, kalau baju kotor bisa dicuci dengan sabun. Kalau HP-mu kotor bisa dibersihkan. Kalau HP-mu kotor dengan berbagai macam virus bisa direstart. Terus kalau hatimu yang kotor, siapa yang cuci? Darah Kristus. Itulah yang bisa memerdekakan kehidupan kita. Saudara-saudara, banyak hal yang diungkapkan Tuhan Yesus di sini berkaitan dengan dosa. Dosa diumpamakan sebagai seorang hamba yang ada di rumah. Yang kadang-kadang hamba itu menguasai, mengelola, memanajemen seluruh rumah itu. Tuannya tinggal ongkang-ongkang duduk menikmati saja. Tetapi di situ ada seorang anak. Di dalam rumah itu ada seorang anak dan seorang hamba. Siapa yang berkuasa? Yang berkuasa itu adalah anak. Dan yang lain itu adalah hamba. Bisa dikeluarkan. Bisa dipecat. Bisa disingkirkan, bisa ditaruh rumah, atau bisa ditempatkan jauh dari rumah itu. Yang disinilah dimaksud bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas hidup kita. Tuhan Yesus itu berkuasa atas dosa yang tidak bisa dibereskan manusia itu. Manusia secanggih, sepintar apapun, serohani, sehebat apapun pengalaman spiritualnya, tidak bisa membebaskan dari dosa. Hanya darah Yesus. Disinilah saudara-saudara, kita mendapatkan dasar yang teguh. Bahwa melalui kebenaran itu kita dimerdekakan. Kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari dosa. Setelah merdeka mau ngapain? Mau nyantai saja? Mau menikmati hidup? Mau ongkang-ongkang kaki santai? Enggak. Ada tugas. Kalau orang-orang itu sungguh-sungguh dimerdekakan dosanya dari Yesus itu. Hatinya itu apa? Ada sebuah pertanyaan. Yaitu apa? Dia akan melakukan apa setelah dimerdekakan? Seorang Tuhan yang baik hati membebaskan dosa-dosa kita, menguasai hidup kita. Kita pasti punya kerinduan yang besar untuk apa? Mengabdi kepada Tuhan itu. Kita sudah dibebaskan dosa-dosa kita dari dosa kita oleh Tuhan Yesus. Maka sudah selayaknya kita menjadi abdinya Tuhan Yesus. Kita menjadi pelayan Tuhan Yesus. Kita menjadi murid Kristus yang semuanya itu, entah itu murid, entah itu abdi, entah itu pelayan, entah itu orang percaya, punya tugas yang satu yang luar biasa. Yaitu apa? Memberitakan Injil. Minggu lalu kita memberitakan Injil yang menyelamatkan. Hari ini kita memberitakan kepada dunia bahwa Injil itu tidak sekedar menyelamatkan, tetapi Injil itu memerdekakan. Memerdekakan dari dosa, itulah awalnya. Lalu memerdekakan dari keterikatan. Saudara, keterikatan apa? Saudara-saudara, keterikatan dengan okultisme, keterikatan dengan adat-adatmu yang membelenggu, yang membuat iman saudara kerdil, keterikatan dengan kecanduan-kecanduan atau adiksi, belenggu yang benar-benar membebani. Apakah saudara hari ini tidak bisa hidup karena merasa sangat tertekan, sesek rasanya? Karena berbagai macam beban kehidupan. Serahkanlah bebanmu itu kepada Tuhan. Dan Tuhan itu akan membebaskan. Saudara-saudara, ada kasus seorang keluarga di sebuah kota. Di situ dikatakan keluarga ini kehilangan anak gadisnya. Saudara-saudara, ini menjadi beban. Berhari-hari mencari, berminggu-minggu mencari semua cara, dipakai lapor polisi, sosial media, tanya kepada kerabat, bertanya sana sini, tetap tidak membuahkan hasil. Berbulan-bulan, lalu dia dinasihati oleh seorang hamba Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Berlatihlah untuk berserah kepada Tuhan. Supaya Tuhan turun tangan memerdekakan beban pikiran hidup kita. Kehilangan itu benar-benar berat. Dan beratnya itu sangat membebani pikiran, hati, dan hidup keseharian kita. Tetapi dengan berserah itu, niscaya beban itu akan ringan. Karena kita sudah serahkan kepada Tuhan. Ya betul.
Dia masih mencari, tetapi dia juga berserah kepada Tuhan. Ternyata di situ pun ada kelegaan. Memang belum ketemu, memang masih dalam pencarian, tetapi kuasa berserah supaya Tuhan memerdekakan dari belenggu beban ini, pikiran yang benar-benar membuat hidup terasa berat ini. Berangsur-angsur lambat laun itu diangkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Bagaimana kalau kita itu bicara tentang kalau merdeka dari masalah bisa enggak Pak? Enggak bisa, saudara-saudara. Orang kalau merdeka dari masalah itu, orang itu secara spiritualitas harus merdeka. Maksudnya apa? Orang itu sudah berjumpa Tuhan dengan Tuhan. Berhadapan muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Tahu artinya? Orang itu meninggal. Disitulah ketiadaan segala masalah-masalah yang membebani di dunia ini. Gak perlu mikir uang, gak perlu mikir kos-kosan, kontrakan, pendapatan, kuliah anak-anak yang begitu menggunung, gak perlu. Kala orang itu berjumpa dengan Tuhan di dalam penyatuan yang sempurna bersama dengan Tuhan, itulah nol, steril dari masalah. Selama kita hidup, Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa kita itu merdeka dari masalah. Justru dengan masalah-masalah itu Tuhan akan menunjukkan karya-karyanya. Berarti Tuhan itu merencanakan masalah dong Pak, supaya kita itu bergantung kepadanya. Enggak. Nyatanya banyak orang Kristen yang punya masalah enggak bergantung kepada Tuhan. Mereka punya masalah diselesaikan mengandalkan diri sendiri. Mereka punya masalah justru tidak bergantung kepada Tuhan, tapi justru memalingkan mukanya dari Tuhan. Justru kepahitan, benci sama Tuhan, lalu tidak mau gereja, enggak mau sembahyang. Saudara-saudara, tetapi bagi kita orang yang sudah dimerdekakan dosanya dari Tuhan. Kala kita itu mendapatkan masalah, disitulah Tuhan memberkati kita kekuatan. Jalan keluar yang terbaik, solusi yang benar-benar indah. Ada sebuah sukacita kalau kita itu menghadapi masalah dan bisa menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Dan melalui masalah itu, iman kita semakin mengakar, mendalam, dan selalu memiliki fondasi yang makin kuat di dalam Kristus itu. Sehingga masalah-masalah itu bukan lagi beban, tetapi masalah-masalah itu justru memerdekakan kita dari hal-hal yang tidak baik dan kita menjadi orang-orang yang makin hari makin dewasa. Oleh karena itu saudara-saudara, disinilah Tuhan Yesus itu mau bersabda kepada kita supaya kita itu menjadi pelayan-pelayan yang memberitakan Injil itu. Di sini Tuhan ingin memberitakan kepada kita bahwa Dia punya kuasa untuk memerdekakan itu. Dan kebenaran itu harus dipegang dulu, baru kebenaran itu akan bekerja. Bekerja sedemikian mendalam menguasai kehidupan kita sehingga kita itu menjadi orang yang merdeka. Saudara-saudara, beritakanlah firman baik tidak baik waktunya. Beritakanlah firman, beritakanlah Injil yang memerdekakan baik tidak baik waktunya. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, bagaimanapun keadaan kita dan dunia ini, perintah Tuhan ini tidak pernah padam, yaitu beritakanlah Injil yang memerdekakan. Di luar sana banyak orang yang terbelenggu, mereka yang terikat, mereka yang terbeban. Mereka membutuhkan Injil. Oleh karena itu, beritakanlah Injil yang memerdekakan itu. Amin.